biasa diusahakan keadaan itu sendiri dari Abu Sori biasa dilakukan oleh sama Allah tadi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, wali murid serta guru kelas 11 kali ini kita melakukan kegiatan ujian Quran. Sebelumnya, bahwa kita melakukan sholat Al-Fatihah. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, diberi kemudahan serta diberi kenangan walaupun hujan menerpa ya, insya Allah kemudian di sini tenang dan bisa semuanya bisa hadir Bapak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dari punya wakil dan kasih kepada seluruh wali murid, seluruh donatur yang telah membantu acara kami hari ini. Kita doakan semoga kita keluarga besar As Al-Ikhlas mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacaan Al-Quran ini, diberikan keberkahan di situ, diberikan agama yang sempurna, serta dimudahkan dengan segala rencana, dimudahkan dengan segala urusan. Kita berdoa. لا يحب الله جهر السوء من القول إلا من سميع عليم. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin beri salam. Sebenarnya saya di sini bukan ingin menggurui, bukan ingin untuk unjuk diri, bukan ingin untuk suatu hal yang buruk, tidak. Tapi sebenarnya saya di sini sekali lagi yang setelah disampaikan oleh ayah barusan, kami ingin belajar untuk gimana sih kira-kira ngomong depan ibu-ibu itu, untuk bagaimana sih kira-kira ngomong depan wali santri itu dan lain sebagainya. Maka sebelumnya kami dengan segala kerendahan hati minta maaf kalau misalkan nanti ada salah seperti itu. Dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang pada sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama adalah dulu ketika kami masih di pondok, kami membaca buku-buku dari kiai kami, khususnya ada namanya Kiai Haji Ahmad Sahal. Dia membuat buku, dalam bukunya itu beliau menuliskan yakni resep dalam membuat suatu amal. Dalam suatu amalan ada 3 tahap atau 3 step, 3 proses dalam pembuatan suatu amalan atau pekerjaan yang kita singkat aja dengan kata-kata 3A. Yang pertama adalah akal, Bapak Ibu sekalian.
Akal manusia itu berpikir abstrak, berpikirnya banyak sekali, berpikir A, B, C dan lain sebagainya. Mau baik, mau buruk, semuanya kita pikirkan dan ingin kita lakukan. Akal tersebut mendorong kita untuk melakukan baik, juga mendorong kita untuk melakukan keburukan. Akhirnya akal itulah yang mendorong manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Tapi tidak sampai akal. Setelah akal masuk lagi ada yang namanya akhlak. Di step akhlak inilah tempatnya kita untuk menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Di step akhlak inilah tempatnya kita untuk bisa memilah dan memilih ini hak atau ini batil, ini baik untuk kita kerjakan atau tidak baik untuk kita kerjakan. Di akhlak itulah. Maka kalau misalkan kami sendiri di pondok dulu beli mangga, kalau misalkan ada di saya sendiri bagian kantin, saya jualan mangga. Kalau misalkan kita cuma jualan mangga dan cuma sekedar mangga saja, maka mangganya harganya 2.000-an satu. Tapi kalau misalkan kita peras mangga itu, kita jadikan jus yang enak, tambahin susu lagi, belum lupa dengan cup yang indah, ditambah dengan meses di atasnya, akan jadi 10.000 Bapak Ibu sekalian. Sama dengan apa yang kita lakukan, ketika kita memikirkan suatu hal dan hal itu ada yang buruk, ada yang baik, tapi kita saring hal itu dengan akhlak kita, dengan bagaimana hati kita berbicara, ini halnya baik maka silakan dikerjakan, halnya buruk ditinggalkan. Maka dengan step yang kedua akhlak inilah penyaringan yang ada dalam kehidupan kita dan dalam setiap amal kita. Baru yang terakhir lanjut yang namanya amal atau pekerjaan yang kita lakukan. Maka sebaik step kedua atau proses kedua yang kita lakukan, sebaik itu pula hasil terakhir yang akan kita dapatkan. Seindah kita menghias hiasan atau pada produk yang ingin kita jual, semahal itu pula produk yang akan kita mendapatkan uangnya nanti insya Allah. Seperti itu. Dan semua ini diselimuti atau semua ini dilapisi oleh satu hal yang sangat-sangat penting. Apa itu? Yaitu niat. Niat kalau dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pada halaman pertama beliau menyantumkan yang namanya niat. Kenapa niat? Karena niat adalah asas dari segala macam pekerjaan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat itu adalah asas daripada segala macam pekerjaan. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niati. Ketika ia berniat tentang kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan, walaupun belum sampai ia bisa melakukan kebaikan tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir yang insya Allah kita semua udah hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin sudah sering dibahas oleh banyak orang-orang yang berbicara di depan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian udah tahu. Dan sekarang ayat selanjutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kata-kata lam dalam bahasa Arab itu artinya hal yang positif Bapak Ibu sekalian. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ala itu berarti dalam bahasa Arab hal yang negatif. Maka dalam konteks ini Allah ngasih rumus buat kita masing-masing. Bahwasanya ketika kita melakukan suatu hal dan hal itu kebaikan, walaupun cuma niat, laha maka kasabat itu langsung dikasih balasan, langsung dikasih pahala. Cuma niat, ya Allah malam ini semoga bangun sholat tahajud, walaupun besoknya ya keringan, besoknya juga bangunnya mau deket-deket subuh nggak sama sholat tahajud, niat dulu, insya Allah ada pahalanya Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks ini rumus kehidupan diselipkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah yang terakhir ini. Dan sama, tapi beda dengan yang namanya kejahatan atau dengan yang namanya keburukan. Wa 'alaiha maktasabat. Ketika ala dalam bahasa Arab itu artinya sudah dilakukan dulu baru dikasih balasan. Maka dalam Islam adalah agama yang indah. Ketika kita berniat untuk melakukan suatu kebaikan, dan kebaikan itu kita niatkan saja walaupun belum sampai kita lakukan, insya Allah Allah sudah kita semua sudah mendapatkan pahala dan juga balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbeda dengan keburukan. Kalau misalkan kita cuma niat keburukan aja, niat buruk aja, tapi kita nggak jadi ngelakuinnya, insya Allah itu akan jadi hal yang pahala buat kita malah. Tapi barulah ketika kita melakukan niat yang buruk itu, melakukan dan juga melakukan hal yang buruk tersebut, baru diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka disinilah pelajaran hidup yang Allah selipkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 surat Al-Baqarah yang terakhir tersebut, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dan dulu ada suatu cerita bahwasanya dulu ada orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Orang Arab ini dia ahli ibadah, dia semua apa yang ia lakukan itu pasti sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat dia keluar dari rumahnya dan meninggalkan rumahnya kosong tanpa ada orang. Berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Boleh minum yang manis dulu, silakan. Ayo Mas Jenis, mimi yang manis dulu. Ya, silakan diminum. Mas Ageng nggak minum teh? Ada teh hangat di sana, Teng. Ya, Bu Guru juga. Itu boleh ke sana ke Mami, boleh teh. Boleh ambil teh. Mas Akmar, ayo dibatalin puasanya. Segar, alhamdulillah. Ya habibi, habibi ya Muhammad, صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya sabibu ana, birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Maulana, Maulana ya sabibu ana, birahmatika ya Rabbi لا تخرجنا. وقفت وياه لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل،